Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mendukung penuh Manchester United diambil alih oleh Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Juru taktik berkebangsaan Spanyol itu yang pernah berkarir di Timur Tengah menilai bahwa Sheikh Jassim bakal jadi sosok yang ideal untuk The Red Devil yang saat ini masih dikuasai keluarga Glazer. Xavi turut angkat bicara mengenai isu penjualan Manchester United, di mana Xavi coba meyakinkan keluarga Glazer agar bersedia melepas klubnya itu ke tangan Sheikh Jassim. Saya punya hubungan bagus dengan Sheikh Jassim dan saya kira dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Saya menilai dia adalah sosok yang luar biasa dengan memegang teguh tanggung jawab, ujar Xavi Hernandez. Xavi pernah bermain di Qatar untuk klub Al Sadd antara 2015 dan 2019 sebelum menjadi pelatih pada 2019 hingga 2021. Dia juga merupakan duta untuk Piala Dunia Qatar kemarin dan mengenal baik sang penawar MU tersebut. Pertarungan antara Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe selaku petinggi grup Ineos masih akan berlanjut, dengan keluarga Glazer mematok harga jual klub mencapai 6 miliar pound sterling. Manchester United menjamu Barcelona di Old Trafford pada ajang play-off leg kedua Liga Eropa Jumat 24 Februari 2023 dini hari. Berikut hasil lengkap pertandingannya. Manchester United dan Newcastle akan bertarung untuk memperebutkan trofi Carabao Cup musim ini pada hari Minggu. MU menjadi favorit untuk mengamankan trofi pertama mereka sejak Liga Eropa pada 2017. Penantian Newcastle untuk meraih trofi telah berlarut-larut lebih lama. Trofi besar terakhir mereka angkat pada tahun 1955 saat mengalahkan Manchester City 3-1 di final Piala FA. Newcastle memang memenangkan Piala Intercity Spires Cup pada tahun 1969 dan Piala Intertoto pada tahun 2006. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai trofi utama di mata kebanyakan orang. Newcastle memiliki keputusan yang harus diambil setelah skorsing Nick Pope dan absennya Martin Dubravka di laga tersebut. Eddie Howe harus memilih antara Loris Karius dan Mark Gillespie untuk menjadi starter. Newcastle harus melakukan semua yang mereka bisa untuk membatasi pengaruh bintang menonjol Manchester United. Marcus Rashford jelas jadi pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak 16 gol yang luar biasa sejak Piala Dunia 2022. Namun, Kieran Trippier menegaskan 3 pemain Manchester United lainnya juga harus diperhatikan dengan seksama. Trippier akan memanfaatkan pengalaman yang dia miliki di laga final. Trippier kalah saat tampil untuk Tottenham di final Liga Champions 2019 melawan Liverpool. Dia juga menjadi starter dalam kekalahan tipis adu penalti Inggris dari Italia di final Euro 2020. Manchester United berada di urutan ketiga di Liga Primer, 5 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak.
Sementara mereka juga masih berada di Liga Eropa dengan pertandingan leg kedua melawan Barcelona digelar Jumat dini hari. Meski pasukan Ten Hag ditempatkan dengan baik di kedua kompetisi, Ferdinand mengatakan bahwa MU membutuhkan elemen serangan tambahan untuk mengangkat mereka ke level The Gunners atau Manchester City. Berbicara kepada BT Sport, dia diminta untuk memilih antara Kane dan Osimhen dalam hal siapa yang ingin dia tanda tangani mantan klubnya di musim panas. Dengan kedua pemain tersebut sangat terkait dengan kemungkinan pindah ke Old Trafford. Ferdinand tertarik pada Osimhen setelah membantu memberi Napoli kemenangan tandang 2-0 atas Eintracht Frankfurt di babak 16 besar Liga Champions. Itu adalah golnya yang ke-20 musim ini hanya dalam 24 penampilan untuk tim yang unggul baik di Serie A dan Eropa. Tetapi Ferdinand mengatakan bahwa meskipun penampilannya luar biasa selama 18 bulan, dia belum menjadi pemain yang benar-benar elit. Manchester United disebut sedang merangkai rencana untuk memperkuat skuad di bursa transfer mendatang. Erik ten Hag belum selesai membentuk skuad setan merah sesuai keinginannya. MU memang sudah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa bulan terakhir. Sejak kembali dari jeda Piala Dunia 2022, performa MU di Liga Inggris terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini, MU bisa bersaing ketat dengan Manchester City dan Arsenal di papan atas klasemen sementara Liga Inggris. MU hanya tertinggal 3 poin dari Manchester City, bukti perkembangan mereka. Pemain rekrutan Ten Hag musim panas lalu mulai membayar kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pelatih. Artinya Ten Hag punya mata jeli dalam mendatangkan pemain yang tepat. Kabar terbaru menyebut bahwa MU siap memasuki bursa transfer musim panas mendatang untuk merekrut penyerang baru. Ten Hag menginginkan pemain ofensif kreatif yang bisa membantu tim. Dalam gosip inilah nama Mason Mount mulai disebut-sebut. Andai gagal mencapai kesepakatan kontrak baru di Chelsea, Mount disebut bakal dilirik MU. Kabar ini pun sampai ke telinga mantan pemain setan merah, Louis Saha. Dia mengenal potensi Mount, tapi tetap saja ada keraguan. Lebih lanjut, Saha menilai bahwa Mount bukanlah pemain yang cocok untuk kebutuhan MU di lini serang. Bukan berarti Mount buruk, hanya tidak sesuai.